sincere love is. I don't know what faithful love is. They all always come and go, but it turns out I found it in you. I don't know what sincere love is. I don't know what faithful love is. They all always come and go, but it turned out I found it in you. You give me strength, you give me change when I fall and I'm far from you. You give me love, everlasting love. I never want to lose you. One thing I know, I found all I need. You promised me you'd never leave me. One thing I know, I found all I need. You promised me you'd never leave me. One thing I know, I found all I need. You promised me you'd never leave me. One thing I know, I found all I need. You promised me you'd never leave me. You give me strength, you give me change when I fall and I'm far from you. You give me love, everlasting love. I never want to lose you. You give me strength, you give me change when I fall and I'm far from you. Whoa. You give me love, everlasting love. I never want to lose you. I never want to lose you. I never want to lose you. Jiwaku memuliakan Tuhan, mulutku meninggikan nama-Mu, sebab kasih-Mu besar di dalam hidupku. Kau Tuhan, kota bentengku. Pengorbanan-Mu selamatkan hidupku.
Kebenaran-Mu itu yang menuntunku. Gadamu dan tongkat-Mu penghiburan bagiku. Yesus, Engkau keselamatanku. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu, buat segala rahmat-Mu di dalam hidupku. Ku bermazmur meninggikan nama-Mu Yesus, karena keadilan-Mu, karena karya kasih-Mu tak pernah berhenti bagiku. Pengorbanan-Mu selamatkan hidupku. Kebenaran-Mu itu yang menuntunku. Gadamu dan tongkat-Mu penghiburan bagiku. Yesus, Engkau keselamatanku. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu, buat segala rahmat-Mu di dalam hidupku. Ku bermazmur meninggikan nama-Mu Yesus, karena keadilan-Mu, karena karya kasih-Mu tak pernah berhenti bagiku. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu, buat segala rahmat-Mu di dalam hidupku. Ku bermazmur meninggikan nama-Mu Yesus, karena keadilan-Mu, karena karya kasih-Mu tak pernah berhenti bagiku. Karena keadilan-Mu, karena karya kasih-Mu tak pernah berhenti bagiku. Tak pernah berhenti bagiku. Di saat ku merasa sungguh tak ada jalan, Kau datang kepadaku untuk menolongku. Di saat ku merasa hancur, tak tahu harus apa, Kau datang kepadaku untuk obati hatiku.
di saat ku merasa hancur, tak tahu harus apa. Kau datang kepadaku untuk obati hatiku. Tak akan aku takut akan hari esok tiba. Tak akan aku bimbang akan janji setiamu. Tak akan lagi aku cemas, tak akan lagi aku ragu, karena ku percaya waktumu itu pasti yang Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi. Shalom, puji Tuhan, Happy New Year buat kita semua. Hari kita bersyukur bersama-sama di tempat ini, di tahun yang baru, minggu yang pertama di tahun ini. Tuhan anugerahkan kepada kita kesehatan untuk sama-sama kita tetap setia beribadah menyembah Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita mau bawa hidup kita dengan segenap hati, kita mau bersyukur untuk kebaikan Tuhan, kita memuji Tuhan, beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan di waktu di hari yang pertama kita beribadah di tahun ini. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita tundukkan kepala kita tundukkan hati kita bawa segenap hidup kita pagi ini untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Kami beribadah kepada Allah yang hidup pagi hari, Allah yang setia, Tuhan yang setia, Bapa yang baik. Terima kasih, terima kasih buat kebaikan. Terima kasih buat anugerah. Kau sertai setiap langkah hidup kami. Kau berkati hari-hari kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau baik, kau sangat baik. Dan setia Tuhan yang melimpah di dalam hidup kami. Kami bersyukur kasih dan setiamu yang sudah menghantarkan kami masuk di laut yang baru ini. Pada pertama kali di tahun ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami bersyukur buat perkataan Tuhan yang sempurna di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan.
Tuhan. Kau berkati hari-hari kami dengan berkat kami luar biasa. Penyertaanmu yang sempurna bagi setiap umatmu. Pagi ini kami ada karena kebaikan dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Sebab itu kami bersyukur. Kami datang menyembah-Mu pagi. Kami membawa korban syukur. Terima kasih Tuhan. Sungguh dengan apa kami membalas segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami selain kami bersyukur, memuji dan menyembah Tuhan. Tidak dapat terkatakan, tidak dapat kami sebutkan satu-satu kebaikan Tuhan di dalam hidup kami sepanjang tahun yang lama, sehingga kami bisa masuk di tahun yang baru ini. Hanya karena kasih dan setia-Mu yang kami alami, yang membuat kami ada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami ada di ibadah perdana kami tahun ini pagi hari ini. Dan kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang tetap setia di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah ibadah kami pagi hari ini adalah ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Karena Engkau ada di tengah-tengah kami, memberkati setiap umat-Mu Tuhan, sehingga keadaan kami selalu dipulihkan dan diberkati saat kami pulang dari tempat kami beribadah di tempat ini. Bapak, terima kasih dengan segenap hati kami membawa hidup kami untuk menyembah, memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan, amin. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah kami terima Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima. Terima kasih Tuhan, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan. Kasih setia-Mu ya Tuhan, kasih setia-Mu yang ku rasa. Terima kasih. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, kesediaan bagi kami. Siapakah kami ya Tuhan? Siapakah Tuhan, jadi biji mataku. Dengan apa akan ku balas Tuhan, selain tidak semata. Siapakah aku ini Tuhan? Dengan apa akan ku balas Tuhan?
dan selalu kami akan syukur kami kepada pagi hari ini. Tunaikan syukurku buat hari yang kau beri, buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru kasih-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia kami mengalihkan syukur kami sebab Engkau baik Tuhan. Tunaikan syukur, kami bersyukur buat kasih dan setia-Mu, buat hari yang terima kasih Tuhan. Habis-habisnya kasih dan rahmat. Oh haleluya, selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu. Oh haleluya, kami mau bersyukur, kami mau naikkan korban syukur kami kepada-Mu. Tunaikan syukurku, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tahun baru yang Kau berikan bagi kami. Selamat habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu. Kita bersyukur sama-sama. Kita katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami mau terus bersyukur kepada-Mu. Kami mau terus bersyukur. Terima kasih ya Yesus. Syukur hanya bagi-Mu sebab Engkau sungguh baik. Kami mau terus bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji dan syukur, syukur hanya bagi-Mu yang agung, ya Tuhan. Terima kasih.
kasih. Kepadamu kami bersyukur buat kasih dan setia-Mu, buat kebaikan yang tiada hentinya yang sudah menyertai di ibadah kami yang pertama di tahun ini. Terima kasih ya Yesus, terima kasih Tuhan. Pujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami butuh Tuhan di dalam hidup kami, sebab kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Kami butuh Tuhan, sungguh kami butuh Tuhan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Terima kasih. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh. Haleluya, mari nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Tuhan, kami butuh Tuhan di setiap tahun kami. Pimpinlah, mari pimpin langkah kami Tuhan. Haleluya. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak beserta, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Kami butuh Tuhan, kami butuh Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia. Mari Tuhan, pimpin langkahku, langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Mari berjalan bersama-sama. Bila Engkau tak besertaku, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Kami perlu Tuhan, ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia. Oh, kasih karunia-Mu Tuhan. Pimpin langkahku setiap waktu. Mari bersama berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan
kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalankan roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganmu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganmu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganmu. Kami tahu janji-Mu itu benar, Tuhan. Engkau akan berjalan bersama-sama kami, membimbing kami, menuntun kami, supaya hari-hari yang kami lewati adalah hari-hari yang baik adanya. Karena kami tahu Engkau bersama-sama dengan kami. Bapak, terima kasih, kami bersyukur kepada-Mu. Kami berterima kasih kepada-Mu, Tuhan. Berkati pemberitaan firman. Tolong kami, Tuhan, beri pengertian dan pemahaman akan firman ini buat kami, supaya kami boleh mengerti dan kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Senang boleh bersama-sama di tahun yang baru, di hari ini tahun 2021. Saudara, mungkin untuk yang tidak ketemu, kami ucapkan selamat tahun baru buat kita. Kita hadapi tahun ini bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, pada waktu hari Minggu, waktu kita ibadah minggu lalu, selesai, kemudian saya sampaikan firman, dan waktu itu dalam doa Tuhan menyampaikan sesuatu dan kemudian saya ungkapkan, saudara. Nah, waktu itu saya katakan begini, saudara, ada malaikat yang datang membawa pemberian-pemberian sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Dan malaikat itu datang, Tuhan utus malaikat itu membawa pemberian-pemberian, dan saudara terima aja. Terima, percaya bahwa Tuhan itu pasti akan berikan sesuatu. Nah, pada waktu itu kemudian Roh Tuhan itu ngomong dengan jelas, dia bilang, aku kasih tahu, aku akan kasih lihat kepada 2 orang wanita. Nah, kan selesai ibadah waktu itu saya tanya, ternyata tidak. Masa Tuhan, aku rasanya jelas Tuhan, tapi tolong tuntun saya. Nah, pada waktu itu kemudian selesai ibadah, waktu itu saya ketemu dengan Linda, waktu itu Linda, kemudian saya tanya, Linda tadi dapat sesuatu enggak? Iya Pak, saya lihat memang malaikat itu datang. Nah, mungkin boleh Linda cerita sedikit, mungkin Bu Esther boleh bantu. Ya, dapat Pak Linda ke sini aja, di dekat pemain musiknya aja ya. Ya. Mau pakai mic? Atau mau pakai mic? Atau sini aja lah kalau enggak, biar nanti nampak apa Linda. Jadi gini Bapak Ibu, biar kita tahu bahwa Tuhan itu berbicara dan
dan benar gitu ya, dia meneguhkan. Linda ini dari Payakumbuh ya Bapak Ibu ya. Mungkin Linda boleh cerita apa yang Linda lihat. Jadi waktu habis ibadah kita tanya dengan Linda cerita begitu detail untuk melihat begitu jelasnya. Mungkin boleh di-share ke saudara-saudara kita Linda untuk menguatkan dan meneguhkan saudara-saudara seiman kita. Silakan. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Memang waktu minggu kemarin di saat Pak Dini berdoa tentang malaikat, saya sebetulnya percaya tidak percaya dan kaget gitu. Saya dengan nyata melihat tangan Yesus yang ini Tangan Tuhan ya. Ya, tangan Tuhan besar sekali tangannya, dan di ujung tangan itu saya melihat beribu-ribu malaikat rasanya itu. Dari kejauhan datang ke arah sini mendekat, semakin banyak dan semakin banyak gitu. Saya melihat malaikat itu seperti apa ya, ramainya minta ampun, ramai sekali gitu. Dan saya kaget, akhirnya saya bilang sama ini, itu yang saya lihat Pak gitu. Memang Tuhan Yesus ada waktu minggu kemarin itu di sini, memang mengirimkan malaikatnya gitu. Sekian yang saya lihat Pak. Ya, Ya, Tuhan. terima kasih. Ya, terima kasih Linda. Nah, jadi saudara, ya. Jadi kemarin Linda bilang saya takut Pak mau bilang ya nanti Bapak suruh maju ke depan. Enggak apa-apa. Jadi gini Bapak Ibu, bahwa apa yang Tuhan sampaikan itu benar gitu. Ya, bahwa malaikat itu ada, dan waktu Tuhan katakan dia mengutus malaikatnya membawa pemberian-pemberian untuk Bapak Ibu. Nah kemudian Linda melihat bahwa Tuhan itu dengan tangan yang katanya begitu ya, tangannya terentang lebar itu, dan kemudian di belakang itu ada malaikat-malaikat datang banyak sekali gitu. Kita mungkin yang minggu lalu hadir berapa angka 50 ya? 50 hadir, tapi kalau malaikatnya lebih dari 50 artinya begini Bapak Ibu, bahwa Tuhan melakukan apa yang dia katakan. Amin. Nah, kemudian saya kan tanya satu lagi siapa Tuhan? Dan kemudian Tuhan siapa satu lagi Tuhan? Karena waktu itu saya tanya ada ibu-ibu yang Tuhan berikan penglihatan. Kemudian bilang jangan-jangan yang online di rumah. Nah kemudian saya coba telepon. Pertama saya dapat satu nama, orang ini di Mentawai, ikut ibadah online. Jadi dia bilang waktu itu begitu Bapak sampaikan pernyataan, tiba-tiba laptopnya itu wing, dan layarnya itu hitam gitu. Jadi dia tidak dengar katanya. Saya bilang coba kamu lihat YouTube saya kan ada di YouTube, nanti kamu coba dengar ulang lagi. Ya, siapa lagi Tuhan? Dia bilang dia tidak dapat. Tiba-tiba saya ingat ada mami angkatnya Bu Esther itu di Manado. Saya telepon dia, Mami ada dapat sesuatu enggak waktu ibadah hari Minggu kemarin? Dia online di Manado, karena hari ini kalau masih online, saudara. Dan kemudian dia bilang begini, pada waktu pujian dinaikkan, jadi sebelum saya khotbah, dia bilang pada waktu pujian dinaikkan, dia itu lihat ada 4 malaikat yang main rebana di depan ini. Dia bilang, saya lihat waktu ibadah itu tidak ada yang main rebana. Siapa yang main rebana ini? Kemudian dia perhatikan dan ternyata dia bilang, itu malaikat. Jadi sementara kita waktu itu tidak salah Stephen ya, yang memimpin pujian ya, minggu lalu ya. Jadi pada waktu itu ternyata malaikat itu ikut nyanyi sama-sama. Bahkan dia nari, saudaraku. Pada waktu kita naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu lagi nyanyi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, jangan sepelekan. Bahkan Tuhan utus malaikatnya untuk sama-sama nyanyi, sama-sama nari. Amin. Nah saudaraku, berarti ini kan confirm. Ada 2 wanita yang Tuhan kasih penglihatan untuk malaikat itu datang di tengah-tengah kita. Dan dia menemui Bapak Ibu.
Dan Tuhan katakan dia membawa pemberian-pemberian. Apa yang Bapak Ibu butuhkan? Dan dia akan berikan sesuai dengan kebutuhan kita. Amin. Bapak Ibu yang butuh kesembuhan, percaya aja. Tuhan terima kasih. Engkau utus malaikatmu membawa mujizat kesembuhan buat kami. Saudara yang butuh pemulihan, katakan aja, Tuhan, aku percaya Tuhan, Engkau memberikan pemulihan itu, dan Engkau sudah berikan kepada kami, dan Engkau akan terima itu. Apa yang Bapak Ibu butuhkan, pasti Tuhan akan berikan. Amin. Nah saudaraku, saya dikuatkan, saya bergembira sekali. Nah kemudian selesai orang itu nonton YouTube itu rekamannya, malam itu dia WA saya, tapi saya ternyata sudah agak larut malam, jadi saya pun tidak enak menelpon, sudah jam 11, saya nggak telepon, besoknya saya telepon dia. Saya ngomong, iya Pak, kami sudah nonton YouTube itu. Jadi memang nggak tahu bagaimana, tiba-tiba pada waktu saya nyampaikan pernyataan itu, tiba-tiba laptopnya itu bisa gelap, dan dia kan konekkan ke TV, gelap aja layarnya katanya. Dan tahu-tahu nanti dia tunggu, sudah muncul suara gembala. Oh berarti kan sekian menit itu hilang dia. Nah pada waktu dia lihat nonton di YouTube itu, kemudian Tuhan itu sampaikan sesuatu. Jadi pada waktu itu saya kan sampaikan, saudara yang ada di lembah bayang-bayang maut. Pada waktu saya ucapkan kata-kata lembah bayang-bayang maut ini, saya kaget saudara. Kenapa? Karena pada waktu artinya lembah bayang-bayang maut ini kan orang yang sedang dihantui dengan kematian. Saya kaget, memang kalau Bapak Ibu lihat di YouTube itu, saya berhenti beberapa detik itu. Kenapa? Karena saya sampaikan itu saya kaget. Aduh, ini kok orang yang ada sepertinya orang sedang dihantui kematian. Dan dia bilang, itu kami Pak kedua. Bukan apa? Karena sudah hampir 1 tahun ini, pada waktu suaminya cek, ternyata triglyceridnya tinggi, kolesterolnya tinggi, asam uratnya, bukan badannya yang tambah tinggi, tapi yang di dalam itu tambah tinggi semua. Dan itu menakutkan dia. Dan kemudian karena suaminya begitu, dan dia bilang gini, aduh anak saya masih kecil-kecil, terus gimana kalau dia meninggal duluan, terus gimana saya menghadapi dengan anak-anak yang masih kecil ini, masih balita ini. Dan itu membuat dicengkeram dengan ketakutan, dan sepertinya bayangan kematian itu seperti berjalan bersama-sama dengan dia. Dan dia bilang sudah hampir setahun. Dan pada waktu Bapak bilang ada lembah yang berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, Tuhan menyertai engkau, kasih karunia Tuhan cukup kepadamu. Dan kemudian dia bilang, rasanya dari dalam perut ini ada sesuatu yang mau keluar. Dan kemudian setelah itu dia bilang, kami mengalami kelegaan. Dan kami percaya kasih karunia Tuhan itu cukup untuk kami, dan menolong kami berjalan melangkah dalam kehidupan ini. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan mengasihi kita semua. Amin. Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan mengasihi kita, dan kasih karunia Allah itu berlimpah-limpah Dia berikan kepada kita. Bahwa Dia memberikan pemberian-pemberian buat kita semua. Bapak Ibu terima saja apa yang Bapak Ibu butuhkan. Dan hari ini, sementara Bapak Ibu dengarkan firman ini, katakanlah kepada diri, kebutuhanku ini, Tuhan Engkau yang akan memenuhi kebutuhanku ini. Amin. Bapak Ibu tadi pagi sudah terima hostinya, ya, terima hostinya. Nanti jangan lupa sebelum Bapak Ibu makan foto dulu ya, biar nanti setelah ditelan kan nggak mungkin difoto gitu ya. Saya percaya bahwa ayat ini akan berbicara kepada kita, menyampaikan sesuatu kepada kita bahwa Dia akan menuntun langkah hidup kita di hari-hari ke depan. Nah, tema dalam tahun ini 2021 adalah tahun reproduksi atau the year of reproduction. Nah saudara,
hari ini kita akan mau belajar soal apa yang Tuhan mau, bahwa yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan inginkan, supaya sepanjang tahun ini kita itu tahu, oh ini yang Tuhan akan lakukan, ya, ini yang Tuhan akan buat. Kita akan buka dari Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28. Ya, baca ayat ini sama-sama. Kejadian 1 ayat 28 yang ada di layar screen, bisa kita baca. Oke, 2, 3. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kalau Vicky bisa cari yang dalam bahasa Inggris, Vicky, ya, kalau ada di sana nanti tampilkan. Nah, saudara, dikatakan ini pada waktu itu Adam dan Hawa sudah ada, ya, ayat ini dikatakan maka Tuhan memberkati mereka. Siapa itu Adam dan Hawa? Dan Tuhan katakan beranak cuculah dan bertambah banyak. Di dalam bahasa Inggris dikatakan be fruitful and multiply. Jadi be fruitful and multiply. Jadi berbuah dan berlipat ganda. Jadi dikatakan berbuah dan berlipat ganda. Ini perintah yang Tuhan berikan. Jadi satu mandat atau tugas yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa, yaitu be fruitful and multiply. Berbuah, hasilkan sesuatu. Ini dikatakan, ya, be fruitful and multiply. Berbuah dan berlipat ganda. Jadi saudaraku, ini mandat atau tugas yang Tuhan berikan kepada kita orang percaya, yaitu untuk menghasilkan buah dan mengalami yang namanya pelipat gandaan, berlipat ganda. Saudara, jangan percaya kalau katakan ya memang Tuhan mau saya ini miskin dan akan selalu miskin. Memang ada ayat yang berkata orang miskin akan selalu ada padamu. Tetapi bukan berarti Tuhan menghendaki seorang hidup dalam kemiskinan, dalam bukan hanya sekedar materi ini bicaranya. Tapi bagaimana supaya orang mengalami yang namanya yaitu hidup berbuah. Berbuah dan buahnya itu berlipat ganda. Nah saudara, jadi kita orang percaya dapat mandat, dapat tugas dari Tuhan untuk menghasilkan buah dan berlipat ganda. Saya kasih contoh gini. Saudara, kalau tanam biji mangga, satu biji mangga, maka yang akan tumbuh berapa pohon? Pania kan sekarang di agro nih. Berapa pohon akan tumbuh, Pania? Satu biji mangga ditanam, maka akan tumbuh berapa pohon mangga? Berapa? Satu. Bisakah saudara mengharapkan keajaiban dari satu biji mangga maka akan tumbuh 2-3 pohon? Tidak akan mungkin. Sampai kapanpun tidak akan mungkin terjadi. Kenapa? Karena satu biji mangga hanya akan menghasilkan satu pohon mangga. Tetapi dari satu pohon mangga dia akan menghasilkan bisa puluhan, bisa ratusan mangga. Nanti ya. Jadi jangan berharap sesuatu yang Tuhan itu menyangkal firman yang tidak akan mungkin.
Sesuatu yang sudah Tuhan sampaikan dalam firman-Nya, jangan berharap Tuhan menyangkal firman-Nya, tidak bisa. Firman itu akan terus terjadi dan tergenapi. Nah, bagian kita adalah bagaimana supaya mangga ini menghasilkan pohon, dan kemudian dari pohon mangga ini akan menghasilkan buah. Ada buah, be fruitful dan multiply. Pohonnya satu, tapi buahnya lebih dari satu. Nah, untuk ini Bapak Ibu, dalam kehidupan ini kita juga mesti belajar, karena di dalam kitab Timotius juga kan dikatakan itu seorang petani yang bekerja keras, yang menanti hasilnya. Tuhan itu memberikan kepada kita waktu, kesempatan untuk apa? Untuk berbuah, menghasilkan sesuatu, dan buah yang kita hasilkan itu berlipat ganda. Tuhan menginginkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Jadi karunia atau apapun yang Tuhan sudah berikan kepada kita hari-hari ini, ataupun nanti di waktu-waktu yang akan datang, bahwa Tuhan menginginkan bagaimana supaya apa yang Tuhan sudah berikan itu mengalami pelipat gandaan. Hasilnya itu berlipat. Itu Tuhan mau. Maka Tuhan katakan ada orang yang menabur dan kemudian dia akan menikmati, ada 30, ada 60, ada 100 kali lipat. Ada perbedaan memang iya. Nah, tapi yang pasti Tuhan sangat menginginkan kita itu menghasilkan. Nah, saya coba lihat dari kata reproduksi itu artinya apa? Reproduksi adalah proses biologis suatu individu untuk menghasilkan individu baru. Proses biologis suatu individu untuk menghasilkan individu baru atau menghasilkan generasi yang berikut. Jadi saya sebagai gembala, mandat kami berdua adalah bagaimana supaya kami bisa menghasilkan gembala-gembala baru. Paling tidak Bapak Ibu menjadi gembala di rumah masing-masing. Amin, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Ya, kita punya anak di rumah atau mungkin cucu yang ada tinggal bersama dengan kita, ya itulah jemaat kita. Kita sebagai gembala menggembalakannya, memastikan bagaimana kehidupan rohani mereka berjalan dengan baik. Mungkin buat anak-anak kita di jam-jam segini, jam-jam nonton TV-nya, waduh acaranya menarik. Tapi tugas kita lah untuk memberitahu kepada anak kita jam ibadah, kita mesti ibadah. Nah saudara, sebagai jemaat, mari lahirkan jemaat baru. Ya, nah hal yang Tuhan katakan berbuah dan berlipat ganda ini senada dengan apa yang Tuhan katakan dalam amanat agung, yaitu di Matius 28 ayat 19 dan 20. Dan dikatakan karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Karena itu Tuhan katakan pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Bagaimana kita menjadikan semua bangsa, orang-orang ini menjadi murid Tuhan? Ini sejalan dengan berbuah dan berlipat ganda. Jadi Bapak Ibu bukan hanya sekedar membawa orang datang ke gereja, bukan itu tugasnya. Tapi bagaimana supaya orang-orang ini menjadi murid. Bukan hanya sekedar follower, pengikut, tapi jadi murid, orang yang belajar dari gurunya, orang yang mengikuti apa yang dikatakan oleh gurunya, orang yang belajar meneladani gurunya, itulah murid. Nah, Tuhan mau supaya kita itu menjadi murid, dimuridkan dan memuridkan orang lain. Jadi Bapak Ibu, tugas kita adalah dimuridkan, tapi juga
memuridkan orang lain. Bapak Ibu punya tugas, mandat, dimuridkan dan memuridkan. Kita ucapkan sama-sama, dimuridkan dan memuridkan. 2, 3, dimuridkan dan memuridkan. Jadi ini mandat yang Tuhan berikan kepada kita semua. Bahwa kita punya tugas yang sama. Semua kita punya tugas yang sama. Dimuridkan dan memuridkan orang lain. Kita dimuridkan, tapi kita juga memuridkan. Ini mesti jalan sama-sama, Bapak Ibu. Ya, mesti jalan sama-sama. Nah, untuk dimuridkan dan memuridkan memang butuh proses, butuh kerendahan hati. Karena orang mau dimuridkan itu kan orang yang mau belajar dari orang lain. Perlu kerendahan hati. Dan untuk memuridkan orang lain kita perlu korban. Kenapa? Perlu korban waktu, korban tenaga, pikirkan, berdoa untuk dia. Dan kita kan perlu namanya memuridkan orang lain kan tidak kayak dilepas saja, terserah mau hidup-hiduplah, mau mati-matilah, tidak bisa begitu. Makanya saudaraku, dalam jumlah yang masih kita terbatas, jadi Bapak Ibu tidak hadir minggu ini 2 kali minggu pasti akan tahu, ya betul ya, yang kelihatan. Jadi jangan bosan-bosan, jangan marah kalau saya telepon. Ya, pasti nanti Bapak Ibu udah tahu aja kan, kenapa tidak datang? Nah, mesti pertanyaannya. Tapi paling tidak bentuk daripada apa yang kita mau belajar, memuridkan orang lain, memuridkan. Kenapa? Karena saya juga dimuridkan oleh yang lain, oleh Pak Roni Daud, Pak Arifin. Tapi kita mesti belajar, kita dimuridkan, tapi kita juga memuridkan. Dan beban ini mesti kita ambil, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak mau mengambil beban ini, ya nggak bisa juga. Kita bisa aja masa bodoh, tidak peduli, ya bisa saja. Tetapi kan mau nggak kita mengambil beban ini? Sebagaimana kita dimuridkan oleh orang lain, ayo kita mesti belajar mau memuridkan, dan itu dimulai di rumah kita masing-masing. Ya, jadi Bapak Ibu, mari kita mulai di rumah kita masing-masing. Muridkan, perhatikan suasana rumah kita ini bagaimana, suasana rohaninya ini bagaimana, keadaan rohani seisi rumah kita ini bagaimana. Kita mesti mulai dulu, dan kita mulai dengan doakan masing-masing sesama anggota di rumah kita, saling mendoakan, diawali dengan saling mendoakan, dan kemudian Tuhan akan tuntun kita ke langkah-langkah berikutnya. Tuhan akan menuntun kita dalam langkah-langkah yang selanjutnya, dan kita akan melihat bagaimana nanti pertumbuhan rohani kita akan berjalan dengan baik. Nah, saudaraku, kita tahu di hari-hari ke depan 2021 kita masuk di masa orang mulai sedikit agak lega karena katanya ada vaksin yang akan bisa diberikan secara gratis oleh pemerintah kita Indonesia, dan kemudian diberikan nanti akan divaksin seluruh rakyat Indonesia. Kita nggak pernah juga tahu apakah setelah divaksin virus ini akan mereda. Nggak pernah tahu kita. Tapi paling tidak dicobalah dengan cara seperti itu. Nah, menghadapi masa-masa yang belum tentu kejelasannya ini, kita perlu komunitas, Bapak Ibu. Untuk apa? Saling menguatkan, saling menolong kepada satu dengan yang lain. Komunitas inilah yang akan menjaga kita. Jadi Tuhan itu menginginkan tahun ini bagaimana Bapak Ibu kita menghasilkan buah dari kehidupan kita, menghasilkan sesuatu, dan kemudian yang kita hasilkan itu berlipat ganda. Kalau Bapak Ibu selama ini masa bodoh, ayo mulai belajar berubah.
Mulai belajar care, peduli dengan yang lain, bukan kepo. Ya, bukan kepo. Kalau kepo kan yang tidak perlu kita tahu kita tanya aja, yang tidak perlu kita urus, yang perlu kita urus kita tidak urus, itu kepo. Tapi kan kita itu tidak seperti itu. Belajar kepedulian itu beda dengan kepo. Nah saudara, tapi paling tidak mari kita awali. Mesti ada sesuatu yang kita mau buat. Hasilkanlah buah, hasilkanlah sesuatu dalam kehidupan kita. Sehingga pada waktu nanti kita menyelesaikan masa hidup kita di bumi ini, kita tidak akan pernah menyesal. Kenapa? Karena ada buah yang dihasilkan dari kehidupan. Nah saudara, saya coba kemarin 2 hari yang lalu saya ditelepon seseorang dan kemudian saya ngobrol. Kemudian dia cerita begini, saya lahir baru melalui kelainan Bapak. Saya hidup baru, dulu hidup saya kacau. Dia ceritakan teman-temannya, karena Bapak kemudian melayani dan saya mengalami lahir baru dan sampai hari ini. Dan saya bertahan karena saya mengingat bahwa apa yang Bapak pernah lakukan. Dan saya mengingat ini dan saya bertahan setia. Meskipun rasanya kalau mengikuti keinginan daging ini saya mau tidak lagi ikut, tidak lagi mau melayani. Tapi karena saya ingat dengan apa yang Bapak pernah lakukan, saya mau setia. Nah saudaraku, mari dari hidup kita, biarlah kita menghasilkan sesuatu. Saya mendorong kita bahwa kalau Tuhan menginginkan kita menghasilkan buah, hasilkanlah sesuatu sehingga orang lain bisa melihat hidup kita, bisa merasakan manfaatnya kita ada bersama-sama dengan dia. Kalau orang ini ada, yang ribut bisa jadi tenang, bisa jadi damai, karena dia ada. Atau mungkin orang kalau dia ada yang damai, jadi ribut, nah ini bahaya. Ya, tapi kita mau di mana kita ada memberikan kedamaian. Orang yang lagi rusak hidupnya bertemu dengan kita, hidupnya jadi berubah. Orang yang jadi kacau balau hidupnya bertemu dengan kita, bukan karena kitanya yang hebat, karena Tuhan ada di dalam kita. Dan Tuhan yang ada di dalam kita itu melalui hidup kita berikan sesuatu buah yang kita bisa hasilkan dari kehidupan kita. Doa kita bersama saudara, sepanjang tahun 2021 ini, apapun keadaan, nah kita tahu dunia ini tidak akan lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Tapi bersama dengan Tuhan, ada kemampuan untuk bisa mengatasi kesulitan itu. Bersama dengan Tuhan, kita tahu kalau Dia berjanji, ada pemulihan. Dia berjanji, ada sesuatu yang Dia sedang kerjakan lewat kehidupan kita. Percaya saja. Dan saya bersyukur saudaraku, mengakhiri tahun yang lalu, kemudian Tuhan katakan, aku berikan itu pemberian-pemberian karena aku mengasihi. Ada kasih karunia Tuhan. Nah, sementara nanti kita akan bersama-sama ikut dalam perjamuan kudus. Percaya saudara, bahwa saudara sudah terima pemberian-pemberian dari Tuhan. Dan sudah akan nikmati hari demi hari, minggu, bulan, tahun, sepanjang tahun, bahkan sampai nanti ke depan, bahwa ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita. Tuhan mengasihi kita semua. Kasih karunia Tuhan itu cukup, bahkan Dia berikan dengan limpahnya dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Mari saudaraku, persiapkan hati kita. Tuhan mengasihi. Apa yang kau butuhkan, Tuhan sediakan. Dia tidak pernah menunda-nunda. Dia akan berikan dengan segera. Dan
Ada Bapak Ibu yang di rumah, yang online. Bapak Ibu siapkan roti dan anggur di tempat kita masing-masing. Mengawali tahun ini adalah tahun di mana Tuhan menginginkan kita menghasilkan buah. Berlipat kali. Tuhan sangat menginginkan, karena Dia sudah memberikan hidupnya untuk Dia berikan kepadamu dengan tujuan, Dia berikan mandat, Dia berikan tugas supaya engkau menghasilkan buah. Be fruitful and multiply. Hasilkan buah, hasilkan sesuatu dari hidupmu, sehingga kalaupun engkau sudah menyelesaikan, engkau tidak akan pernah menyesal. Karena apa? Karena engkau sudah hasilkan sesuatu dari hidupmu. Dan apa yang Dia katakan itu benar. Bahkan pemazmur berkata, ada malaikat yang Tuhan utus kepadamu, berkemah di sekeliling orang benar. Dan Dia sudah nyatakan, dan Dia tidak tarik kembali janjinya. Engkau lihat bagaimana Tuhan itu berkata benar. Saatnya engkau bangkit, keluar dari sumur mengasihani diri sendiri. Keluar, engkau lihatlah bagaimana tangan Tuhan terulur kepadamu untuk menarik engkau keluar. Bangkit kata Tuhan, Dia menarik engkau keluar dari lubang itu, supaya engkau boleh melihat ada tangan yang kuat yang menggandeng engkau, yang menuntun engkau. Tangan yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tangan yang kuat yang memaksa Firaun takluk. Tangan yang kuat yang memaksa kuasa kegelapan tunduk, takluk kepada Dia. Tangan yang sama itu yang menuntun engkau. Terima kasih Tuhan. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Dengan penuh keberanian, kami akan lihat hari depan kami. Karena kami tahu Engkau menuntun kami, Engkau membimbing kami, seperti seorang bapa yang membimbing anak-anaknya, menggandeng tangan anak-anak, menuntun kami langkah demi langkah. Bapak, terima kasih. Engkau Bapa yang sangat mengasihi kami. Pagi ini untuk kita yang ada di sini maupun yang ada di rumah, Tuhan bilang, aku sayang kamu. Aku mengasihi kamu dengan kasih yang besar. Dan aku sangat mengasihimu. Bukankah sepanjang tahun 2020 aku sudah menuntun engkau? Kalau hanya memperhitungkan pelanggaran, memperhitungkan kesalahan,
kita seharusnya tidak ada di tahun 2021 ini. Tapi karena kita masih mau datang kepada Tuhan, andalkan Tuhan, andalkan Tuhan, andalkan Tuhan. Kau lihat tangan Tuhan, itu sedang terulur kepadamu. Engkau sedang mengalami kehangatan kasih Tuhan pagi ini. Izinkan Tuhan membalut luka hatimu. Izinkan Tuhan memulihkan keadaanmu. Izinkan Dia membelaimu. Dengan tersenyum Dia bilang, aku sayang kamu, anakku. Jangan keraskan hatimu, biarkan dengan lembut. Dia Bapa yang lemah lembut, dengan kasih sayangnya yang besar. Engkau dirangkul, engkau dipeluk. Tuhan sayang kita. Jangan gentar, jangan gentar, jangan takut hadapi hari depan, jangan takut. Dia Bapa yang berkarya, Dia Bapa yang pelihara. Oh
dan memberikan masa depan yang penuh harapan kepadamu. Percayai firman ini. Bagaimana Tuhan akan melihat engkau akan menghasilkan buah dan ada berlipat ganda. Engkau akan terheran-heran melihat, baik dalam pekerjaan, dalam usaha, di rumah tangga, dalam kehidupan pribadi. Engkau akan terheran-heran melihat bagaimana karya Tuhan, tangannya yang kuat itu, yang akan membawa engkau, yang akan menuntun engkau. Bahkan gereja ini, kau akan lihat bagaimana dengan caranya Tuhan Dia melakukan. Bapak, terima kasih, kami hamba lakukanlah apa yang Engkau ingin. Lakukanlah Tuhan sesuai dengan keinginan. Bapak, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini. Makasih Tuhan. Mari saya undang kita bangkit berdiri, Bapak Ibu. Mari angkat roti di tangan kita. Mungkin bisa juga Bapak Ibu. Bapak Ibu semua sudah terima roti. Terima kasih untuk janji-Mu kepada kami semua. Mari Bapak Ibu angkat roti di tangan kita. Dengarkan firman Tuhan. Kuduskan roti dan anggur di tangan kami. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita melambangkan tubuh Kristus yang sudah terpecah bagi kita semua? Amin. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dipateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan kita yang kita minum melambangkan darah Kristus yang sudah tertumpah dan tertumpah bagi penebusan dosa kita semua? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus.
Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Yes, Lord. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganmu. Kita percaya bila Allah besertamu, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganmu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganmu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah
Seperti Tuhan mengabulkan doa Yabes, dan kami percaya Tuhan akan mengabulkan doa kami. Tuhanlah yang memberkati kami di tahun ini. Tuhanlah yang menyertai dan melindungi kami. Tuhanlah dengan tangan-Mu yang kuat akan menyertai kami, akan memberkati kami, akan menolong kami, meluputkan kami dari semua kesakitan, meluputkan kami dari semua niat-niat jahat orang, melindungi kami, memelihara kami, memulihkan keadaan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau dilepaskan, Engkau dimerdekakan, Engkau dipulihkan. Dan Engkau akan melihat bagaimana tahun-tahun itu. Tanah-tanah yang kering akan menghasilkan bunga-bunga, buah-buah, akan menghasilkan pohon. Di tempat yang tandus, di situ akan tumbuh pohon-pohon. Hutan belantara akan menghasilkan kebun buah-buah. Padang gurun dan padang belantara akan menjadi tempat kediaman Tuhan, tempat keperluan dari Tuhan. Dan Engkau ada di sana, Engkau ada di sana, Engkau disertai Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bergembira karena Tuhanlah yang melakukannya bagi kami. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita bersyukur untuk pesan-pesan yang Tuhan boleh berikan. Mari kita hadapi tahun 2021 dengan satu keyakinan yang teguh dan kuat bahwa tangan Tuhan yang perkasa, tangan Tuhan yang kuat itu menggandeng kita. Amin. Percaya bagaimana tadi Tuhan katakan, jelas dia sampaikan beberapa orang yang Tuhan itu seperti dia peluk kita. Ada orang yang dibelai, ada orang yang tiba-tiba merasakan ada kehangatan di hatinya, rasa sejuk, rasa. Ada yang Tuhan bilang tadi yang terakhir, orang yang terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan, Tuhan lepaskan. Amin, saudaraku. Kita percaya bahwa yang sakit pun Tuhan sembuhkan. Ya, apa yang Bapak Ibu butuhkan sudah diberikan oleh Tuhan lewat malaikat. Tuhan mengasihi Bapak Ibu sekalian. Mari kita hadapi tahun 2021 dengan satu keyakinan yang kuat. Hasilkan buah. Ya, hasilkan buah dan lipat gandakan apa yang sudah Bapak Ibu terima selama ini, lipat gandakan. Jangan berhenti, lakukan terus karya-karya Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom warga kerajaan, selamat tahun baru 2021. Have a blessed and joyful new year. Dan saya menyampaikan pada Anda
rencana daripada Tuhan yang tertulis dalam Amos pasal 9 ayat 11. Saya percaya bahwa kebangunan rohani itu sungguh-sungguh akan terjadi. Dan Tuhan berfirman pada hari itu. Hari kapan? Sekarang ini loh. Aku akan mendirikan kembali, I will raise up pondok Daud yang telah roboh. Aku menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Supaya mereka menguasai, berkuasa atas sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut sebagai milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Saudara yang kasih Tuhan, gema daripada Amos 9 ini ketika Kristus berada di Kaisaria, ya, berada di Kaisaria Filipi, dan dia berkata kepada murid-muridnya, I will build my ecclesia, I will build my church. Nah, banyak daripada hamba-hamba Tuhan menyebutkan bahwa ini adalah tentang pujian dan penyembahan. Berbicara soal pondok Daud, di mana Daud ketika membawa tabut perjanjian itu dia berikan sebuah tenda di situ. Tapi kita semua membaca Alkitab dengan bahasa Alkitab. Pondok Daud berbicara tentang the dynasty of David. Kita tahu salah satu tujuan Kristus datang, saya sudah sampaikan waktu perayaan Natal yang lampau, ya, bahwa dia akan diberikan tahta daripada nenek moyangnya itu David. Kita tahu bagaimana Yesus disebut the son of David. Yeshua ben Yosef tadinya sudah hancur melalui Raja Yekonia yang melawan Tuhan, maka yang terjadi adalah keterpurukan. Dan ini kabar baiknya, Tuhan itu hobi membangun kembali yang telah runtuh dan menanami kembali yang telah gersang. Dan Tuhan janji, the world will getting darker, but the kingdom of God, ya, the church of Jesus Christ, eklesia pada Kristus, akan kembali dibangun oleh Tuhan. Bagi semua keluarga yang berada di bawah, yaitu Son of David. Yesus sebagai Son of David, dia datang sebagai Raja. Maka Tuhan memberikan janji ini, bukan cuma dibangun kembali, bukan cuma pecahan dindingnya dibetulkan, katartismos, di mana benteng itu, kota itu kembali bisa ditinggali, dibangun kembali reruntuhannya, yang seperti dia pernah lakukan. Berapa kali Yerusalem dihancurkan, dibangun, dihancur, bangunkan, tetapi ada tangan yang tidak kelihatan yang selalu membangunnya kembali. Maka diberikan apa? Kuasa. Tidak ada, saudaraku, Tuhan seperti dia yang memberikan kembali kuasa itu, kuasa kerajaan, dominion. Tuhan Yesus berkata, I came, anak manusia datang untuk yaitu mencari dan menyelamatkan yang sudah hilang. Yang sudah hilang ini bukan jiwa, tetapi kuasa kerajaan. Bagaimana dikembalikan itu kepada anak Abraham, yaitu Sakeus pada saat itu. Dia adalah seperti benteng yang telah roboh, moralnya hancur. Tapi Yesus berkata keselamatan sudah tiba atas Sakeus dan keluarganya. Dan dia dibangun kembali dan kembali punya dominion. Dia bisa memberikan yaitu kepada orang miskin separuh pada hartanya. Dan juga hidup dalam kebenaran. Orang yang kuperas kukembalikan 4 kali lipat. Saudaraku, itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Dan 2021 adalah tahun reproduction. Di mana yang telah mandul, yang telah hancur, dibangun dan berbuah kembali. Tuhan memberkati, Tuhan membangun Anda kembali, dan juga Tuhan menyembuhkan segala luka-luka. Dan satu lagi, you will have dominion atas segala tantangan dalam kehidupanmu. God bless you, warga kerajaan. Katakan haleluya. Puji Tuhan, kita diberkati sampai firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu Saudara. Mari saja kita bangkit berdiri bersama-sama sekali lagi, kita akan menutup ibadah kita pagi hari ini. Aku percaya berkat memerintah.
pujimu sembahkan Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu yang berlimpah di sepanjang hidup kami Tuhan. Biar hari ini menjadi deklarasi iman kami dan kepercayaan kami kepadamu. Kami ingin menggantungkan pengharapan kami hanya selalu kepadamu ya Tuhan. Tuhan, di musim yang baru ini kami ingin membangun hubungan yang lebih intim lagi dengan Engkau Tuhan. Kami ingin selalu bersekutu dengan Engkau di sepanjang musim hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Tuhan, apapun bentuk penghalang yang menghalangi hubungan kami dengan Engkau pada saat ini Tuhan, baik segala kekhawatiran, ketakutan, dan segala pelanggaran kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Mampukan kami untuk berjuang, untuk melawan segala keinginan daging kami Tuhan, agar kami lebih dekat lagi Tuhan, agar kami dapat menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa pada saat ini untuk gereja kami GBI Rock. Tuhan berkati pemimpin kami, gembala kami Pak Timotius Arifin, berkati keluarganya, berkati juga gembala kami di tempat ini Tuhan, berkati Pak Yohanes Beni, berkati istrinya Bu Esther Tuhan, berkati kesehatannya, berkati pelayanannya, pengembalannya Tuhan, agar gereja kami semakin bertumbuh dan menjadi perwakilan kerajaan Allah dimanapun Engkau percayakan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami dan kota kami, bangsa Indonesia dan kota Padang. Tuhan berkati presiden kami, berkati pemimpin kota kami Tuhan. Tuhan kiranya Engkau memberikan kesehatan, Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan Tuhan, agar bangsa dan kota kami menjadi lebih baik lagi di musim ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Allah yang melindungi bangsa dan kota kami. Jauhkan kami dari segala mara bahaya Tuhan. Lindungi kami, luputkan kami Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk umat-umat-Mu yang ada di tempat ini, maupun yang ada di rumah Tuhan, yang pada saat ini sedang sakit. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menyembuhkan umat-umat yang sedang sakit. Tuhan Allah yang juga sanggup menghibur bagi setiap kami yang sedang dalam pergumulan, yang sedang dalam beban berat Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang selalu menyediakan jalan keluar. Engkau Allah yang selalu menyediakan penghiburan bagi setiap umat-umat-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap bisnis. Kami berdoa juga untuk setiap jenjang karir yang ditempuh umat-umat-Mu pada saat ini Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap persembahan yang akan kami berikan sebelum kami pulang. Tuhan, berkati setiap tangan-tangan yang memberi doa, agar setiap pelayanan kami Tuhan boleh selalu memuliakan nama-Mu di tempat ini ya Bapa. Kami juga rindu Tuhan menerima berkat melalui perantaraan hamba-Mu. Aduh Bapak Ibu, kami menggunakan hati kita, arahkan hati kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pulang dan terimalah berkat kasih karunia yang berlimpah dari Allah Bapa, kasih, damai dan sukacita dari Yesus Kristus sendiri, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kehidupan, menuntun dan membimbing mulai dari saat ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Percaya dan diberkati bersama-sama katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.